worst part is over. Just one last tiny thing. I saw you. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horor terbaik di tahun 2020. Your life is not yours. Untuk daftar ini, kami akan melihat film horor paling menakutkan dan paling terkenal yang dirilis di bioskop atau melalui streaming di sepanjang tahun 2020. Apa kamu tahu koleksi film yang kamu suka di tahun 2020? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Host. Hey guys, look at this. This is gonna be us later. Emma, not funny. Film horor sering mencerminkan ketakutan kita di dunia nyata. Oleh karena itu, sejauh ini, Host adalah film horor paling menakutkan dan paling relevan di tahun 2020. Film ini mengambil latar selama lockdown COVID, saat 6 orang melakukan pemanggilan arwah di dalam Zoom. Tentu semuanya akan berakhir buruk. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Something just touched my neck. Host difilmkan dari jarak jauh selama masa karantina, di mana masing-masing aktor perlu mengatur pencahayaan dan kamera mereka sendiri, dan bahkan mengatur beberapa efek yang praktis. Bahkan sutradaranya menginstruksikan mereka dari jarak jauh. Banyak kritik memuji film ini karena temanya seputar alienasi sosial. Dan dengan demikian, ini adalah film yang paling menentukan di tahun 2020. Get out of there right now. Get out. You need to get out of there. Nomor 9, Swallow. Sorry. This ice is totally awesome. Meskipun Swallow ditayangkan perdana di Tribeca di tahun 2019, film ini nggak dirilis secara komersial sampai Maret 2020. Kayak film horor hebat lainnya, kengerian di Swallow adalah menyelipkan komentar sosial yang luar biasa, di mana di sini seorang ibu yang nggak bahagia bernama Hunter mulai memakan benda yang nggak bisa dimakan. There's something else inside there. Hunter diperankan dengan brilian oleh Hailey Bennett. Dan jika dunia adalah tempat yang tepat dan adil, ini akan menjadi peran yang membuat dia terkenal. Film ini juga dipengaruhi oleh Rosemary Baby, dengan desainer produksi Erin McGill yang bekerja di Nightmare on Elm Street, dan estetika visual film ini juga banyak menirukan mahakarya Roman Polanski. I've never done anything like this before. I can't help it. Nomor 8, Sputnik. За день до приземления с экипажем пропала связь. Судя по всему, на орбите произошел некий... Buat kalian yang nyari film alien yang bagus, kalian harus banget nonton film Sputnik dari Egor Abramenko. Ini adalah film Rusia yang mengambil latar di tahun 83, berlatar di akhir Perang Dingin. Seorang psikiater kontroversial dibawa buat menilai seorang kosmonot yang baru aja kembali dari luar angkasa. Dan jelas ada yang salah dengan kosmonot itu. Dan psikiater tahu kalau dia tanpa sadar udah nyembunyiin makhluk alien. Film ini dipuji secara luas karena karakternya, aktingnya, dan cerita yang sangat relatable. Lengkap dengan semua adegan film gore yang menjijikan. Ini jelas bukan seni yang mudah diapresiasi. Tapi sekali lagi, lebih seru ada darahnya nggak sih? Nomor 7, Relic. Look, I'm just calling about your mum. The neighbours haven't seen her in a few days. I've been by her house without much luck. Diproduksi oleh Jack Gyllenhaal dan dipimpin oleh Emily Mortimer yang handal, Relic dengan mudah menjadi salah satu film horor terbaik tahun ini. Film ini bercerita tentang salah satu kengerian paling menakutkan yang berakar pada kenyataan dari penyakit demensia. Seorang wanita tua yang menderita demensia hilang dan kemudian datang lagi di depan putri dan cucunya. Setelah kembali, mungkin karena dibawa pengaruh kehadiran yang berbahaya, dia mulai bertindak semakin gak menentu dan gak stabil. This is mine. Yeah, Gran, you gave You're it trying to to me. steal from me. You're trying to No, rob me. remember when Give you... it back. Give it back. Gran. Ini adalah kisah menakutkan dengan harus mikir dan juga banyak hati, dan dipenuhi ketakutan yang benar-benar nggak tertahankan. Campurkan itu dengan kengerian demensia, dan kamu akan memiliki mahakarya horor modern. Dan perpaduan cekatan antara horor dan kenyataan membuktikan kalau Natalie adalah sutradara yang harus ditonton. Mom, what are you doing, Mom? Stop it! Mom! Nomor 6, Color Out of Space. Tentu H.P. Lovecraft adalah salah satu penulis horor yang paling terkenal. Karyanya yang sangat unik membuat adaptasi film ini jadi sangat susah dan hasilnya seringkali memecah belah penonton. Katanya, Color Out of Space karya Richard Stanley adalah salah satu adaptasi Lovecraft terbaik sepanjang masa.
Berdasarkan dari cerita pendek ikonik Lovecraft tahun 27, film ini membawa cerita Lovecraft ke era yang lebih modern dan dibintangi oleh Nicolas Cage sebagai Nathan Gardner dan ceritanya tentang pertanian Gardner dan penghuninya yang diserang oleh makhluk asing misterius. We couldn't even get through, and believe me, we tried. She's telling the truth, Dad. Something weird is going on. I don't want to hear your excuses either, Benny. Cage menjadi orang yang biasanya berkomitmen dan aneh, dan efek visual filmnya juga sangat memukau, terutama pas adegan yang melibatkan warna cerah. Ini juga mengandung nuansa The Shining, sebagai unit keluarga yang kuat dan hancur dengan keras oleh kekuatan supernatural. Dan ini adalah film yang luar biasa. I don't know what I believe anymore. Nomor 5, She Dies Tomorrow. I can barely hear you. Are you okay? Not really. Hanya mendengar judul itu aja udah cukup bikin orang jadi merinding. She Dies Tomorrow bercerita tentang Amy, seorang wanita muda yakin kalau dia akan mati keesokan harinya. Paranoianya terbukti menular, dan siapapun yang mendengarnya jadi yakin kalau mereka akan mati. Ini adalah konsep yang cukup menyeramkan dan ditangani dengan baik oleh penulis sutradara Amy Seimetz. Film ini juga jauh lebih lucu dari yang diperkirakan, karena Seimetz dengan indah memadukan horor dengan beberapa komedi absurd. I know that I'm going to die tomorrow. Okay, great. So you don't know. Seimetz menulis film tersebut berdasarkan pengalamannya menghadapi anxiety dan panic attack. Dan dengan demikian, cerita dan tema film tersebut berakar dari kenyataan yang mengerikan. Seperti Relic, She Dies Tomorrow mengerikan untuk siapapun yang relate tentang ketakutan dunia nyata. Nomor 4, I'm Thinking of Ending Things. Maybe it's unfair of me to be going on this trip with Jake. And I'm so uncertain about our future, our lack of it. Disutradarai oleh Charlie Kaufman yang terkenal, I'm Thinking of Ending Things ada salah satu rilisan streaming Netflix terhebat di musim gugur 2020. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang kecewa dengan hubungan pendeknya dan berpikir buat putus sama pacarnya. Sambil merenungkan hal itu, dia dibawa buat ketemu sama orang tua pacarnya di pertanian terpencil mereka. Tentu aja ini adalah film Charlie Kaufman, jadi jauh lebih kompleks dari itu. Why didn't we get the genius? No! Genius Edition. Kisah psikologis yang diceritakan dengan cara yang surrealis dan berseni, penuh dengan simbolisme dan citra mimpi yang kacau. Dan film ini dipimpin oleh para pemeran terkenal seperti Jesse Plemons, Toni Collette, David Tully, dan Jessie Buckley dari serial Chernobyl. I feel uncertain about a lot of what happened tonight. Nomor 3, Possessor Uncut. You're not safe for them anymore, are you? You told me yourself you'd become a danger. Horor sci-fi memang susah untuk dibuat, tapi Possessor Uncut membuatnya kelihatan mudah. Ceritanya terjadi di masa depan yang jauh, di mana sebuah organisasi rahasia menggunakan teknologi implan otak untuk merasuki orang dan membuat mereka melakukan pembunuhan. Kedengarannya sih kayak film thriller sci-fi aksi ya, tapi sutradara Brandon Cronenberg menggunakannya sebagai wadah film horor. Don't sound so worried. I'm one-to-one with the host right now. I can feel it. Completely clear. Cronenberg jelas belajar banyak dari ayahnya yang terkenal dan berpengaruh, yaitu David Cronenberg. Karena Possessor Uncut juga mewujudkan ketakutan di sekitar pikiran dan tubuh manusia. Belum lagi horor tubuh yang sangat indah dan menjijikan. Film ini juga kelihatannya luar biasa dan dipimpin oleh kinerja yang luar biasa dari Andrea Riseborough. Cronenberg tentu akan menjadi penerus yang hebat dari ayahnya. They attacked me and all I was doing was defending myself. Nomor 2, His House. We don't belong here. Para pecinta horor, kamu sekarang bisa bersuka cita. Film rumah hantu pertama di tahun 2020 telah hadir. Film original Netflix yang menakutkan ini berpusat pada Bol dan Rial, pengungsi Sudan yang mencoba membuat kehidupan baru buat diri mereka sendiri di London, Inggris. Dengan cepat menjadi jelas jika kehadiran jahat sudah mengikuti mereka ke sana dan ia menginginkan sesuatu. After all we've endured, after what we have seen, what men can do, you think it is bumps in the night that frighten me? Penggemar genre klasik baru-baru ini seperti The Witch dan Hereditary pasti akan suka film ini karena citranya yang menawan, adegan mimpi buruk yang hebat, dan akting yang fenomenal diperankan oleh Wunmi Mosaku dan Sophie Dirisu. Sudah jelas jika kita nggak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh penulis sutradara Remy Weeks selanjutnya. This is my house! Sebelum ke pilihan pertama, ini beberapa film horor 2020 lainnya. Come to Daddy, komedi hitam brutal dipimpin oleh Elijah Wood. I thought you wanted to die. I didn't. I don't. Please, Dad, don't. Blood Quantum, film zombie tentang kolonialisme. Don't get bit.
Tell her I'll be right there. La Llorona, film Spanyol yang hebat dan gak sebanding dengan film Conjuring yang konyol. The Platform, dystopian thriller dengan komentar sosial yang cerdas. Usted es tratado. Yo no. Usted tiene un libro. Y yo, mi Samurai Plus. Obvio que no está en situación de exigir nada. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Invisible Man. Are you okay? I'll explain later. Just go, Emily. Go. Nah inilah cara membawa cerita lama ke era modern. Ditulis dan disutradarai oleh Leigh Whannell yang pernah membuat film Saw, The Invisible Man memperbarui novel fiksi ilmiah klasik H.G. Wells untuk abad ke-21. Film ini dibintangi oleh Elizabeth Moss yang selalu luar biasa sebagai Cecilia Cass. Dia adalah seorang wanita yang percaya jika mantannya yang kejam menguntitnya dengan teknologi yang memungkinkannya jadi gak terlihat. He has figured out a way to be invisible. Film ini berpusat tentang pelecehan dan efek menghantui yang ditinggalkan pada jiwa seseorang, tapi juga berfungsi sebagai kisah fiksi ilmiah langsung tentang orang yang gak terlihat. Bagaimanapun, The Invisible Man tetap menakutkan. There you are. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.